Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nama saya David Krisnadi dan saya adalah teman dari Bapak Ibu sekalian. Saya teman baik dengan Ivan dan juga Yuli. Yuli saya kenal dari kecil karena papi kita berdua adalah teman. Ada Om Frankie juga teman dari almarhum papa saya dan mama saya ya. Dan pada pagi hari ini terima kasih kepada Pak Gembala yang telah mengundang saya untuk khotbah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini kedua kalinya saya datang ke tempat ini dan marilah kita menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua. Dan saya nggak percaya pada hari ini saya siapkan dua khotbah. Ya tadi Tuhan mau khotbah yang mana? Tuhan diam aja gitu ya, nggak ngasih clue gitu. Ya saya juga bingung yang mana. Misalnya ketika dalam pujian penyembahan tadi baru Tuhan kasih yang ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan bagikan kepada saudara apa yang telah Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan didasarkan kepada 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu, saya mengembalakan GBI Cipulir di Cipulir ya. Cipulir itu dekat Cianjur, ya. Nggak dekat Kebayoran Lama. Ya. Jadi kita punya satu di Cipulir, satu di Ciledug. Yang di Ciledug saya serahkan kepada adik saya untuk dibalakan. Nah, pada pagi hari ini mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan, saya berharap agar ketika kita selesai merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua tetap percaya kepada janji Tuhan. Kita tetap percaya bahwa ada sesuatu yang bisa terjadi, sesuatu yang ajaib ketika kita berdoa. Dan agar kita juga semua tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, meskipun janji Tuhan tidak terlaksana dalam hidup kita, meskipun permohonan doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, harapan saya ialah agar kita semua dapat tetap tabah, tetap kuat, tetap bersyukur, dan tetap bersukacita di dalam segala hal. Katakan segala hal. Segala hal berbicara tentang dalam keadaan senang, susah, sehat, sakit, miskin, atau kaya. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan yang ketiga, harapan saya ialah agar kita semua tetap mengasihi Tuhan, meskipun kadang Tuhan tidak mengabulkan permohonan doa kita. Perhatikan baik-baik kenapa saya menggunakan kata tidak mengabulkan doa permohonan kita. Bapak Ibu, bagi kita anak orang-orang percaya yang telah dipilih oleh Tuhan sebelum dasar dunia dijadikan untuk menjadi anak-anak Tuhan, setiap doa permohonan kita pasti naik ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar apa yang kita doakan. Dan Tuhan pasti menjawab. Saya selalu menegaskan kepada jemaat saya, jangan pernah menyanyikan lagu tak selalu Tuhan menjawab doa. Itu lagu bagus sekali, tapi buat saya itu kurang tepat. Karena Tuhan selalu menjawab doa kita. Kita menyembah Allah yang hidup, yang tetap sama dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Buat apa berdoa kalau Tuhan tidak menjawab doa kita? Permasalahannya Bapak Ibu, jawaban Tuhan itu saya haleluya bisa tunggu, paling kita manyun.
Karena kita tidak suka menunggu, apalagi orang Indonesia. Kalau nganti aja kalau bisa kita nyela. Tadi aja saya kemari karena saya sudah telat gitu ya, bisa ngebut. Aduh, mobil-mobil kalau pagi itu pada santai semuanya tuh pelan-pelan ya. Bisa selak sana selak sini ya kan. Puji nama Tuhan nggak terlalu telat sampai sini. Ya, saya udah panik aja tadi. Karena memang kita nggak suka menunggu. Tetapi kalau menunggu paling nggak masih ada pengharapan. But what if God says no? Tuhan, tolong bikin aku kurus. Tuhan berkata, puasa. Saya selalu berdoa, Tuhan, gak boleh Tuhan. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah Tuhan. Aku gak suka puasa, makanku jorok gitu ya. Apalagi tadi aku lihat ada ramsteak 250 gram saya sudah mati itu ya. Haleluya, perut jadi lapar. Padahal tes darah udah gak bagus gitu ya hasilnya. Tetapi what if God says no? Apa yang kita rasakan kalau janji Tuhan tidak terlaksana di dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata begini, Mazmur 119 ayat 3. Mazmur 119 ayat 3. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langit, lebih daripada madu bagi mulutku. Madu tidak berbicara hanya kemanisan, tetapi juga berguna bagi kesehatan kita. Dan firman Tuhan mengajar kita bahwa janji-janji Tuhan itu manis bagi kita. Katakan manis. Dan kanan kiri, kamu manis deh hari ini. Ya. Dan tidak hanya itu, berguna, katakan berguna bagi kesehatan. Ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang luar biasa dan terdengar begitu manis, yang menguatkan kita ketika kita lemah, yang menimbulkan pengharapan yang kuat di dalam hidup kita. Lalu Mazmur 119 ayat 4 berkata, aku beroleh pengertian, kita menjadi pintar, kita menjadi berhikmat dari titah-titah Tuhan. Lalu Mazmur 119 ayat 5, firman-Nya itu perintah bagi kakiku dan terang bagi. Apa yang saudara suka dari janji Tuhan? Saya suka Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Jadi bukan Pak Dedi ya gembala kita ya. Dia membaringkan aku di mana? Di padang yang berumput hijau. Waduh, luar biasa. Ada lagi Mazmur 37. Saya suka Mazmur 37. Kita baca sama-sama ya, Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Dikatakan di sini Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan hati saudara pada pagi hari ini? Jangan lihat saya. Berpikir dalam, renungkan dalam hati, apa yang kau inginkan pada pagi hari ini? Kalau saya tahu apa yang saya inginkan. Tuhan, aku kok pengen lurus, badannya bagus kayak Pak Dedi gitu. Kau bisa tinggi kayak Ivan gitu ya. Aku ingin kaya. Siapa yang ingin kaya pada pagi hari ini? Wah, di sini gak ada yang mau, udah pada kaya semua Tuhan. Haleluya. Persembahannya gede semua pasti di sini. Perbulannya gede. Apa yang kau inginkan? Kata Tuhan, bergembiralah, maka Ia akan memberikannya kepadamu. Janji yang manis bukan? Lalu ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Lalu ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Di sini firman Tuhan berkata, kalau ada yang jahat kita, percayalah Tuhan akan membela kita. Dia akan bertindak, Dia akan melawan orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu, tapi kenyataannya apa? Kita renungkan baik-baik. Orang Kristen banyak yang bahkan sampai saat ini ada yang kecewa. Waktu papi saya meninggal, mami saya kecewa luar biasa semuanya. Dia berkata, Tuhan, suamiku itu melayani Tuhan.
Dia bisa beli jam mewah, bisa beli mobil mewah, tapi dia memilih untuk melayani jemaat. Kadang-kadang mohon maaf, dia tahu diri. Saya nggak ngomong sini, ini jemaat sini mah nggak akan gitu. Jemaat saya maksudnya. Haleluya. Bapak Ibu, waktu papi saya sakit, kita berdoa, minta Tuhan tolong sembuhkan. Papi saya kena kanker paru-paru, bayangkan. Kita berdoa, kita percaya akan kuasa Tuhan, tapi janji Tuhan tidak terlaksana. Papi saya bertahan cuma sebulan, habis itu meninggal. Papi saya kecewa luar biasa sama Tuhan. Kok Tuhan begitu? Kita udah habis-habisan pelayanan, kita sudah melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mendidik anak-anak dari kecil untuk tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tapi kok suamiku Tuhan ambil dalam usia, ya sebenarnya sih usianya nggak muda juga, tapi mendadak gitu. Pada hari ini kita perlu belajar akan hal ini. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Dan sejarah membuktikan apa yang Tuhan janjikan senantiasa terjadi. Lihat aja hidup bangsa Israel yang tegak tengkuk itu. Ada tertulis di Mazmur ada tertulis di Mazmur 89 ayat 24, dikatakan di situ, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Ya. Jadi bangsa Israel itu meskipun tegak tengkuk, tetapi karena Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai bangsa Israel, maka bangsa Israel sampai saat ini jadi bangsa yang hebat. Serbu rudal, dia ciptakan Iron Dome. Apakah karena bangsa Israel pintar? Enggak. Apakah karena bangsa Israel lebih hebat daripada bangsa Indonesia? Saya rasa tidak. Apakah jumlah mereka banyak? Enggak, banyakkan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan membela engkau. Bahkan aku akan mengumpulkan engkau. Kita perlu tahu bangsa Israel itu tersebar ke seluruh dunia. Bangsa Yahudi, lalu Tuhan kumpulkan sesuai dengan janjinya. Apa yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel, apa yang Tuhan janjikan terjadi di dalam hidupnya. Sekarang kekayaan bangsa-bangsa itu datang kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat. Bangsa-bangsa di Arab itu mau melawan dia aja kalah. Bukan karena mereka hebat, tetapi karena Tuhan yang telah berjanji kepada mereka adalah Tuhan yang setia dan selalu menepati janjinya. 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tapi pada pagi hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa bila yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidup kita, bagaimana kita menyikapinya? Boro-boro terima apa yang kita inginkan, kadang-kadang malah apa yang tidak kita inginkan itu yang terjadi. Boro-boro melihat Tuhan bertindak atau memunculkan kebenaran kita yang seperti terang di saat kita difitnah atau diperlakukan tidak adil, malah kita diseret ke dalam masalah hukum. Dan itu yang terjadi pada saya. Saya beli 2 unit rumah. Dan ini orang mau pinjam sama saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau makan riba. Jadi gini aja lah. Kalau Bapak perlu uang, saya beli dari Bapak dengan harga yang murah. Nanti kalau Bapak ada uang, Bapak beli lagi, saya untuk. Niat saya tulus. Saya nggak ada niat meras sama sekali. Yang keuntungan saya minta pun saya rasa cukup fair. Tapi apa yang terjadi, Tuhan izinkan, akhirnya yang saya beli itu jadi perkara hukum dan saya harus keluar uang begitu banyak sampai saya harus berhutang. Waktu saya diberlakukan begitu, saya merasa, kok saya diberlakukan kayak gini, Tuhan, mana pembelaan Tuhan? Padahal Tuhan sudah berjanji di Yesaya 41 ayat 11-12, orang yang bangkit melawan kita akan mendapat malu dan kena noda. Boro-boro malah saya yang dibilang, malah saya yang difitnah dan dibilang saya ini menipu mereka. Bayangkan. Firman Tuhan berkata di Yesaya 41 ayat 11-12,
Orang yang bangkit melawan kita akan mendapat malu dan kena noda. Mereka seperti tidak ada dan akan binasa. Dan orang yang memerangi kita akan seperti tidak ada dan hampa. Bapak Ibu, kita tahu semua janji-janji Allah yang begitu membuat kita sesungguhnya begitu berbahagia. Tetapi seringkali janji itu tidak terlaksana. Firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman janjinya lagi di Mazmur 84 ayat 11b, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dan kenyataannya apa? Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak bercela, malah hidupnya susah. Bapak Ibu, tidak ada satu orang Kristen pun yang tidak punya kerinduan mendalam tentang suatu permohonan yang belum dikabulkan. Banyak orang Kristen sekarang punya masalah kesehatan, problem dalam pernikahan, anak atau pasangan yang menjauh dari Tuhan, murtad bahkan, masalah keuangan. Semua orang Kristen punya impian yang tidak terwujud, punya permohonan doa yang tidak atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang kita alami, apa semua yang gak enak ini bukan berarti bahwa janji Tuhan itu bohong atau cuma sekedar janji. Sekali lagi saya ingat, Tuhan selalu menjawab doa permohonan kita. Cuma jawabannya kalau tidak, bagaimana? Ketika Daud mau membangun bait Allah, Tuhan berkata enggak. Padahal Daud udah punya uangnya, udah punya kekayaannya, dia udah kumpulkan materialnya, tapi Tuhan berkata enggak. Sebab tangannya berlumuran darah. Jadi ketika Tuhan berkata tidak, pasti ada sesuatu alasan. Ya. Ketika kita sakit, ada sesuatu yang sangat menyiksa kita, kita tentunya minta disembuhkan. Tapi firman Tuhan berkata tentunya oleh bilu-bilunya maka kau akan sembuh. Tapi kalau kita nggak sembuh bagaimana? Tentunya ada maksud Tuhan yang baik. Kita mungkin dapat mengerti kalau kita berteriak minta tolong lalu Tuhan tidak menjawab doa kita. Firman Tuhan berkata begini, Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi setiap doa-doa kita, kalau Tuhan menjawab tidak, atau ketika janji Tuhan belum terlaksana dalam kehidupan kita, atau tidak terlaksana dalam hidup kita, ada maksud Tuhan yang baik. Ketika kita status kita diangkat jadi anak, Firman Tuhan mengajar kita di Roma 8 ayat 15 sampai 16 bahwa kita telah menerima roh Allah yang menjadikan kita anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa, dan keberadaan roh itu memberi kesaksian bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan di ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris dan berhak menerima janji-janji Allah. Maka kita bisa percaya sebenarnya bahwa setiap doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya. Dan ini adalah janji Tuhan sendiri. Dan kita berhak atas firman Tuhan menerima janji-janji Allah. Jadi janji-janji Allah itu semuanya kita pun berhak menerimanya. Tetapi sekali lagi dalam hidup ini, ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, kadang pertolongan kita itu belum datang atau bahkan ditolak oleh Tuhan. Nah inilah yang banyak dialami oleh anak-anak Tuhan, bukan yang jahat atau yang hidup seperti orang-orang dunia, tetapi justru dialami anak-anak Tuhan yang hidupnya setia dan taat. Dan disinilah sering kita menemukan diri kita. Itu sebabnya kita sebagai ciptaan selalu mengeluh dalam hasrat yang tidak terpenuhi.
Di Roma 8 ayat 22 sampai 23 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Seringkali hal-hal buruk ini terjadi. Semua tekanan begitu membebani kita, membuat kita kadang-kadang merindukan kapan ya bisa pulang ke rumah Bapa. Dan hal ini merupakan sesuatu yang normal. Dan Tuhan mengajar kita bahwa dunia ini bukan tempat kita. Kita, warga negara kita itu ada di surga. Nah, Rasul Paulus juga mengalami pengalaman yang sama seperti kita. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang hebat, banyak melakukan mujizat, pintar. Dia di penjara udah berulang kali, dipukuli udah berulang kali. Dia taat, menderita bagi Tuhan dan perkabaran Injil. Mestinya doa permohonan Paulus itu dijawab oleh Tuhan. Mestinya permohonan Paulus itu dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Doa yang Paulus sampaikan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Padahal isi doanya itu bukanlah untuk memuaskan hawa nafsu Paulus, tetapi untuk memudahkan dia dalam memberitakan Injil. Di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, Rasul Paulus menyatakan bahwa ia diberi suatu duri di dalam dagingnya. Dan tentang hal itu, ia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan agar utusan iblis itu mundur. Jadi duri dalam daging itu dikatakan di perikop itu bahwa duri dalam daging itu yang utusan iblis yang mengocoh dia. Mengocoh itu artinya menyiksa dia, menghina dia, atau mengganggu dia. Mestinya apa yang Paulus minta itu sesuatu yang normal, Bapak Ibu. Dia nggak minta Ferrari, dia nggak minta rumah yang baru, dia nggak minta istri, dia nggak minta kekayaan, tetapi yang dia minta adalah Tuhan tolong angkat beban ini, duri ini yang sangat mengganggu hidupku, yang membuat aku sulit untuk memberitakan Injil. Tapi di ayat 9 dikatakan Tuhan malah jawab doanya, permohonannya enggak. Dan Tuhan berkata lagi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan baik-baik. Jadi gak usah heran kalau kita sebagai umat Kristen, doa permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sekali lagi dijawab ya, tetapi tidak dikabulkan. Gak usah heran karena Yesus Kristus sendiri memohon agar ia tidak perlu meminum cawan itu. Dia tidak perlu melewati penyaliban itu. Tapi Allah berkata tidak. Musa sendiri memohon agar ia diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan menolak permohonan. Padahal Musa itu orang baik. Kita berkata dia adalah seorang yang lembut dan baik hati, banyak berjasa bagi umat Tuhan, sabar dalam memimpin umat Tuhan, masuk melewati padang gurun, dari Mesir melewati padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Cuman gara-gara salah ngomong. Lalu Musa ditolak, dan sampai ketika mereka mau masuk, Musa terus mohon, Tuhan tolong, Tuhan tolong kasih saya kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tidak, kata Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya yang kadang-kadang kelakuannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan aja Tuhan bilang tidak, apalagi kita. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menutup dengan suatu statement dari Rasul Paulus yang mungkin terdengar agak sombong gitu ya. 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan begini. 1 Korintus 11 ayat 1. Dikatakan di situ, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Yesus. Di terjemahan lain dikatakan, ikutilah teladanku
sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Ketika permohonannya ditolak oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak kecewa. Rasul Paulus tidak murtad. Rasul Paulus tidak meninggalkan pelayanan. Rasul Paulus tidak pindah gereja. Banyak orang Kristen saat ini kecewa dikit pindah gereja, kecewa dikit pindah gereja, tersinggung dikit pindah gereja. Bapak Ibu, saya selalu bilang sama jemaat saya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya bukanlah gembala yang baik. Gembala yang baik cuma Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara melihat saya dan saudara kecewa, itu adalah hal yang alkitabiah. Karena tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang berbuat benar. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua tidak mencari Allah. Akan tetapi Rasul Paulus berkata begini, 1 Korintus 11 ayat 1 tadi, ikutilah teladanku. Jadi ketika permohonan ditolak oleh Tuhan, dia tidak kecewa, dia tidak murka. Mari kita mencontoh apa yang Paulus lakukan. Dan dia tidak hanya murtad atau berhenti melayani Tuhan, dia tidak melakukan hal itu semua, tetapi ia justru menerima dengan lapang dada dan berkata di 2 Korintus 12 ayat 9b, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lalu di ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ini orang gila. Semua hal buruk itu terjadi kepada Rasul Paulus karena dia adalah pengikut Kristus, bukan karena dia tak berdosa dan melanggar perintah Tuhan. Kita suka berpikir sebagai anak-anak Tuhan, kalau aku udah hidup benar di hadapan Tuhan, pasti masalah gak mendekati aku. Dan kita hidup di zaman di mana hamba-hamba Tuhan suka berkhotbah begini, kalau ikut Tuhan Yesus pasti hidupmu diberkati. Dan umat Tuhan katakan, ada amin di sini, berarti sini semua ngerti firman Tuhan ya. Kita hidup di zaman di mana hamba Tuhan sering berkhotbah, kalau ikut Tuhan Yesus hutangmu lunas, katakan amin. Gak ada yang amin karena di sini gak ada yang hutang. Kalau ikut Tuhan Yesus maka penyakitmu sembuh, rumahmu nambah, istrimu nambah, bukan, itu tetangga sebelah ya. Nah, tetapi tidak tahukah kamu bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, bukan yang baik kadang-kadang yang kita terima, tetapi yang buruk yang tidak kita suka yang harus kita alami. Mazmur 34 ayat 19 berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Makanya kalau nggak mau jadi malang, ya jangan jadi orang benar. Ya kan? Kalau pemahaman orang gila kan begitu. Tetapi yang dimaksud di sini ialah begini. Sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang Tuhan akan izinkan sesuatu yang gak enak terjadi dalam hidup. Dan jangan kecewa sama Tuhan. Kalau Rasul Paulus saja diizinkan, apalagi kita. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa gak ditolak sama Tuhan permohonannya, dijawab tidak, apalagi kita. Yesus juga berkata begini, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, kamu akan disiksa, dibunuh oleh karena namaku, kamu akan dikucilkan dan dicela oleh karena namaku. And in this world you shall have tribulation, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. In this world you will have troubles. Dalam dunia ini kau akan mengalami kesengsaraan dan juga mengalami masalah. Ini adalah gambaran hidup kita selama ada di dunia. Terus Rasul Paulus berkata, aku pengennya sih pulang, karena buat aku itu lebih enak. Tetapi karena tugas aku ada di dunia, dan selama aku ada di dunia aku akan menuntaskan tugas. Dan itu yang Tuhan mau. Yang mau kita semua menuntaskan tugas kita masing-masing. Setiap daripada kita punya tugas. Amin. Dan tugas kita yang pertama mengabarkan Injil, menjadikan semua bangsa mulia, jadi saksi Kristus. Kalau bisa sampai ke ujung bumi, dari alam sutra bahkan sampai ke Aceh mungkin ya.
Lihat aja kehidupan rasul-rasul, gak cuma rasul Paulus, semua rasul. Hampir 100% semuanya menderita. Yang enakan dikit cuma Yohanes, itu pun dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, kenapa Rasul Paulus merasa cukup atau dapat menerima dengan lapang dada keputusan Tuhan? Ia puas dengan keinginannya yang belum terpenuhi. Ia puas dengan doanya yang ditolak, karena ia lebih mencintai kemuliaan Kristus daripada ketiadaan duri dalam dagingnya. Jadi ada paradoks di sini, ada suatu pertentangan, ada perasaan bahwa meskipun Tuhan berkata tidak terhadap apa yang ia mohonkan, jadi dalam arti sebenarnya dia kecewa, tetapi ia percaya bahwa ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ia telah mendapatkan apa yang ia paling inginkan di dalam hidupnya, yaitu kehidupan yang memuliakan dan meninggikan nilai Tuhan Yesus dan pengorbanan. Ini adalah sesuatu yang sungguh layak untuk kita renungkan. Saya rasa itu adalah jawaban bagi sebagian besar yang kita boleh sebut sebagai unfulfilled promises. Jadi janji-janji yang tidak terpenuhi. Ini adalah jawaban terhadap kenapa doa kita ini tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa permohonan kita tidak dikabulkan. Yesus berkata, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan menganggap jawaban tidak atau belumku sebagai suatu keputusan yang terbaik. Roma 8 ayat 28 tadi. Firman-Nya berkata di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu. Pagi ini Tuhan Yesus berkata begini, jika engkau menganggap jawaban tidakku sebagai kepuasan jiwa yang lebih mendalam daripada jika aku berkata ya dalam cara dan waktuku, maka hidupmu sesungguhnya telah membawa kemuliaan bagi nama. Jadi bagaimana kita bisa hidup tahun demi tahun melewati doa demi doa, sementara apa yang kita rindukan melalui doa permohonan kita tidak terpenuhi. Bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan hidup ketika janji Tuhan itu tidak terlaksana dalam hidup kita? Dalam doa-doa saya selalu minta kepada Tuhan, biarlah janji Tuhan dan rencana Tuhan terlaksana dalam hidup setiap umat Tuhan. Setiap jemaat yang datang ke Cipulir tentunya. Tapi saya sebagai gembala melihat kehidupan mereka, saya berdoa biar mereka diberkati, mereka bisa tidak kesulitan keuangan, mereka berkelimpahan dalam segala hal yang baik. Tapi hal itu tidak terjadi. Padahal apa yang saya doakan ini kan bukan untuk memuaskan hawa nafsu saya. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa kita semua ini harus belajar menyerahkan beban kita kepada Tuhan setiap hari. Gak cuma setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Dan bukan hanya sekali, Tuhan aku berserah, selesai. Tetapi kita harus belajar untuk membiarkan Tuhan menanggung segala beban keinginan kita yang belum terpenuhi. Tuhan berkata, serahkanlah beban, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang dan memelihara kau. Ayatnya di mana? Mazmur 55 ayat 22. Saya suka King James Version dari 1 Petrus 5 ayat 7. Sebenarnya dia mengulang apa yang Mazmur 55 ayat 22 tadi katakan. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 7 tadi, cast all your cares upon Him. Lemparkan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Sebab for He cares for you. Sebab Dia peduli dengan kita. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita
hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah akan menanggung beban kita, tetapi kita seringkali bertahan memegangi beban kita karena kita punya pikiran yang salah kepada Tuhan. Ketika kita tidak merasakan bahwa Allah mengabulkan permohonan doa kita, maka kita berpikir, aduh Allah mah gak peduli lah. Tapi sesungguhnya Allah berkata kepada kita semua pada hari ini, serahkanlah, bahkan lemparkanlah kekhawatiranmu kepada aku, sebab aku peduli dengan kau. Segala keinginan yang belum terpenuhi adalah beban yang berat. Jika kita mencoba menanggungnya sendirian, maka beban itu akan menghancurkan kita, Bapak Ibu. Dan itulah inti dari ayat yang tadi saya katakan. Jangan lakukan itu. Mulai hari ini serahkanlah semuanya, segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dan itu adalah tindakan iman yang kita perlu lakukan setiap harinya. Jadi setiap hari ketika kita bangun pagi, ngobrol dulu sama Tuhan. Kita belajar berkata kepada Tuhan, Bapa, Kau tahu aku merindukan ini. Ini apa? Isi titik-titiknya sendiri ya. Tuhan, Engkau tahu aku perlu ini. Isi titik-titiknya sendiri. Aku memang belum melihatnya di dalam hidupku, tetapi aku percaya Engkau baik, Engkau bijaksana, dan Engkau mengasihi aku. Dan Engkau telah mengutus Yesus Kristus anakmu yang tunggal untuk mati bagiku. Kalau Engkau saja tidak menahan apa yang terbaik bagiku, aku percaya bahwa segala kekhawatiranku ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Aku menyerahkan beban kehidupan ini, untuk segala kerinduan ini kepadamu pada hari ini. Sekarang tolonglah aku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana caranya berjalan di dalam kebebasan yang sejati. Bapak Ibu, ini adalah contoh doa yang dapat kita panjatkan kepada Tuhan setiap pagi. Instead of alih-alih daripada kita berdoa, Tuhan hari ini tolong berkati aku, banyak orang Kristen sekarang berdoa ya Yesus, kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Enggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi kita tahu bahwa doa Yabes itu sebenarnya bukan doa, bukan mantra, tetapi juga suatu doa permohonan. Dan Tuhan mengabulkan permohonan doa Yabes. The key word here is Tuhan mengabulkan. Nah, pada hari ini kita telah belajar, kalau Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, terusnya bagaimana? Apakah kita akan tetap khawatir dalam hidup kita, ataukah kita akan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Dia baik, Dia peduli, dan Dia selalu setia meskipun kita tidak. Pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal, dan untuk tetap berdoa dan jemu-jemu, dan dengan tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan, tapi kiranya Tuhan Allah Roh Kudus memampukan kita semua untuk melakukan itu semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba telah selesai menyampaikan mengisi hatimu. Biarlah benih firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini dapat bertumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buahnya di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kami dimampukan untuk setia sampai pada akhirnya. Biarlah kami dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah kami dimampukan untuk tetap berdoa senantiasa
Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta David, Tuhan memberkati Bapak dan dipakai lebih hebat. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kami masuk dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kasih setiamu dan berkati kepada kami dalam kebaikan-Mu, janji-Mu ada terjadi bagi kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami berlipat-lipat. Karena Engkau adalah Tuhan yang mampu memberkati kami untuk hari-hari ke depan, karena semua adalah oleh karena belas kasih Tuhan Yesus. Puji syukur pun naikkan kepada pribadi dalam doa. Thank you Lord. Amen. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita masuk dalam pengumuman. Di video. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta David Krisnadi MDiv, atas firman Tuhan yang luar biasa pada siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat diundang hadir dalam ibadah komsel online setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut dalam program kedukaan Yusuf Arimatea, dapat menghubungi Bapak Ibu Gembala. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam persembahan khusus, ucapan syukur atau persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan, atau dapat memberikan langsung di dalam amplop yang sudah disediakan. Tulis keterangan pada form yang telah tersedia. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi Bapak Raffles Mandiangan MTH, atau dapat juga mengisi dalam form permohonan doa. Bila Bapak Ibu memiliki kerinduan di dalam konseling, dapat menghubungi Ibu Evangelis
substansial, hubungi nomor telepon yang sudah disediakan. Bagi jemaat yang mau memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Saudari Ruth. Bila Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk menabur untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia. Jika Bapak Ibu ingin memberikan langsung, dapat masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri di dalam pemberkatan pernikahan, dapat menghubungi Saudari Evangelis Desi Tansil ke nomor yang tersedia. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral seperti kedukaan, pindah rumah, dan orang sakit, dapat menghubungi Bapak Pendeta Douglas Sorbing ke nomor yang tersedia. Jika Bapak Ibu ingin menabur dalam persembahan diakonia, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia, atau jika mau memberikan langsung, bisa memasukkannya ke dalam amplop yang sudah tersedia dan tulis keterangan untuk diakonia pada form yang sudah tersedia. Selamat datang jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali hadir dalam ibadah minggu depan. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya minggu depan dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur. Terima kasih. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan kita akan berdoa untuk berdoa syafaat hari ini. Sebenarnya dari Ibu Cinta, tapi beliau berhalangan. Tapi mari kita bersatu. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta David Krisnadi. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi rema bagi kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu Pastor David ya Tuhan, untuk keluarganya, anak, istri, dan keluarga. Mari Tuhan Engkau memberkati pelayanannya, Engkau pakai kehidupannya supaya lebih hari lebih heran, menjadi berkat bagi jemaatnya Tuhan yang dilayani di Cipulir. Terima kasih, mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Dedi yang mengembalakan di tempat ini. Mari Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya. Tuhan pakai kehidupannya menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja-gereja lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami juga membawa Tuhan Ibu Yuli, Bapak Ivan yang memiliki tempat di tempat ini, sehingga kami dapat beribadah. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Engkau memberkati putra di tempat ini, supaya Tuhan, berkat Tuhan turun atas tempat ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Usaha pekerjaan dari hamba-Mu Engkau berkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini, baik WL, singer, pemain musik, multimedia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami saat ini membawa Tuhan jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan Engkau menyembuhkan mereka, Engkau jamah Tuhan tubuh mereka, sehingga mereka sehat kembali. Jemaat-jemaat yang mengalami masalah, mari Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan pertolongan kepada mereka semuanya yang bekerja, yang berusaha. Mari Tuhan Engkau memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, anak-anak yang studi, yang sekolah. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan hikmat akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Kiranya kami berdoa supaya pemerintah Tuhan, supaya dapat menyejahterakan rakyat Indonesia, supaya
supaya pemerintah juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia yang membutuhkan. Engkau memberkati ekonomi bangsa ini Tuhan, sehingga semua pelaku-pelaku usaha diberkati Tuhan, sehingga ekonomi di Indonesia lebih baik lagi dari yang tahun-tahun kemarin. Terima kasih. Kami berdoa untuk TNI Polri Tuhan, supaya mereka dapat mengamankan bangsa ini Tuhan dari intoleransi, dari radikalisme, dari terorisme. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka supaya negara kami aman, tentram Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk suku-suku di sekitar kami. Ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Baduy. Juga Tuhan ada Cina Benteng dan banyak suku lain di sekitar kami saat ini. Mari Tuhan, Engkau nyatakan dirimu kepada mereka supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Roh-roh zaman ini yang membutakan mata rohani mereka, selihkan Tuhan. Beri kepada mereka kerinduan untuk diselamatkan, kerinduan untuk mencari Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka Tuhan memakai bertobat Tuhan. Engkau pakai gerejamu, anak-anak Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga membawa kabar baik kepada mereka dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami lebih dari apa yang kami doakan saat ini. Dalam nama Yesus kami serahkan hanya untuk. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kita akan pujian Ku Ingin Selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa Surgawi, inilah yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi ini, dan Kau telah memberkati Tuhan ibadah kami pagi ini Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua di awan-awan permai. Mari yang percaya bersama katakan amin. Kemuliaan bagimu di tempat
di tempat